Wa 'alal walidi ayyakuma bimutaba'atil aulad. Wa 'alal walidi, dan bagi seorang ayah, ayyakuma untuk melakukan, bimutaba'atil auladi untuk mengontrol anak-anaknya, fil madarisi di sekolah-sekolah, bistimrorin secara terus menerus, hatta yata'akkada sehingga ia yakin, binafsihi dengan dirinya, min solahil waladi dari kebaikan anak atau kesalehan anak, wastiqomatihi dan istiqomahnya anak. Jadi kita perlu melakukan controlling, mengontrol anak kita, mengontrol sekolah anak kita, dan itu harus dilakukan secara terus menerus. Apa tujuannya? Wali Allah yufaja'a, dan agar tidak dikagetkan, fi yaumin pada suatu hari, minal ayyami dari beberapa hari, bi anna waladahu bahwa sesungguhnya anaknya itu ala khilafima berbeda dengan sesuatu, karena yang adalah siapa walid, siapa orang tua, yatawaqqa'uhu yang ia menduganya, wa yu'ammiluhu dan yang ia cita-citakan. Karena kita lepas kendali, lepas kontrol, tidak ngecek anak, akhirnya apa? Yang terjadi, orang tua menyesal karena apa yang terjadi pada anaknya tidak sesuai dengan dugaannya, tidak sesuai dengan harapannya. Maka bapak ibu harus benar-benar mengecek, karena sekarang ini sudah zaman media sosial. Bapak ibu juga harus paham akun dia di Instagram, harus ngerti. Kenapa? Dari sinilah, dari omongan, obrolan anak dengan temannya, kita jadi tahu posisi anak kita ini bagaimana, hubungan dia dengan dunia luar. Apakah dengan narkoba, apakah dengan minuman keras, atau hubungan dia dengan lawan jenis, dengan pacarnya misalnya. Ini kita harus paham, harus tahu kegiatan dia di sekolah bagaimana. Kemarin saya sudah ceritakan, saya dulu SMP sekolahnya di 132 di Kalimati, SMP 132. Udah paham lah yang namanya itu tahun 87 ya, saya sekolah di situ 87. Udah tahulah pergaulan anak SMP waktu itu, apalagi zaman sekarang. Itu kita perlu waspada. Kenapa? Tadi supaya kita tidak kaget tiba-tiba ada surat dari sekolahan, mohon Bapak Ibu menghadap ke sekolah besok jam sekian, ditunggu Bapak Ibu. Datang kita ke sekolahan, Bapak Ibu ketika diadakan pemeriksaan
ternyata di tas anak bapak ibu ada narkoba. Bagaimana kalau seandainya kejadian seperti itu? Pasti kita orang tua shock. Kita orang tua tidak menyangka ini anak di rumah baik-baik saja. Ini anak di rumah sepertinya tidak jadi masalah. Ini jangan sampai terjadi. Maka kita secara pelan-pelan terus memantau anak lewat temennya, lewat wali kelasnya, lewat guru kelasnya, lewat kepala sekolah. Supaya apa? Supaya yang pertama tadi, kita tidak kaget dengan kondisi anak kita. Yang kedua, wali ajli ayyudrika, dan agar menjumpai siapal waladu anak, bi anna walidahu, bahwa orang tuanya, wara'ahu berada di belakangnya, yas'alu yang akan bertanya anhu kepadanya, wa yutabi'uhu dan mengikutinya, lihimayatihi untuk menjaganya, minal infilati dari kehilangan, wadiyai dan kelenyapan. Yang kedua, tujuan kita memantau anak itu supaya anak tahu bahwa orang tuanya ini itu senantiasa memberikan perhatian. Yang perhatian itu tentu ditangkap oleh anak bahwa orang tua saya memperhatikan saya, harapannya supaya saya tidak menyesal, supaya masa depan saya ini tidak hilang. Maka ayah dan ibu saya wajar memperhatikan saya. Jadi anak usia remaja itu Bapak Ibu, usia SMP SMA itu lagi gamang itu. Badannya besar, seolah-olah bisa melakukan sesuatu, bisa mengambil kebijakan, tapi di sisi lain lagi otaknya belum nyampe. Maka sering kita melihat anak-anak remaja itu melakukan tindakan yang semaunya tanpa dipikir terlebih dahulu, sehingga perlu ada yang mengarahkan. Ajaklah ngobrol anak itu, gimana kak belajar di sekolah, teman-temanmu bagaimana, suasana belajarnya bagaimana, teman-teman kamu yang akrab siapa saja. Itu Bapak Ibu harus paham. Tujuannya apa? Sekali lagi, yang pertama supaya anak tidak hilang masa depannya. Yang kedua, supaya anak merasa diperhatikan. Yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cuek, suatu saat anak akan cuek dengan Bapak Ibu. Ngapain mama ngurus-ngurus aku? Selama ini juga aku ngurus sendiri. Kan gitu anak itu. Jadi jangan kaget nanti kalau anak ngomong seperti itu. Kenapa? Karena selama ini tidak diperhatikan. Nah itu seperti itu. Amma idza sya'ara, adapun apabila merasakan siapa walidus orang tua, annal walada, bahwa sesungguhnya anaknya fil madrasati
Di sekolah itu la yutarabba, tidak dididik ala mabadil akidah islamiyah, sesuai dengan prinsip akidah-akidah yang islami. Wala ya'khudhu, dan tidak mengambil hadzahu, akan bagiannya, min ta'alimiha, dari pembelajarannya. Fa'alaihi, maka atasnya, ayyan hadha, untuk bangkit, bi mas'uliyatihi, dengan tanggung jawab orang tua, fi tarbiyatil waladi, di dalam mendidik anak. Kalau orang tua merasa, wah, sekolahan tidak bisa diharapkan, pendidikan agama cuma 2 jam, di rumah nggak ngaji, bagaimana? Orang tua harus bangkit mengambil tanggung jawab sekolah. Caranya bagaimana, Ustaz? Kalau kita tidak punya kemampuan untuk membentengi anak di bidang akidah, maka kita harus menitipkan anak kita ini pada ustaz, pada kiai, pada guru ngaji. Ustaz, anak saya tolong dibimbing Qur'annya, dibimbing sholatnya, dibimbing ibadahnya. Saya mohon Ustaz. Ini kan kita kadang-kadang enggak. Anak datang sendiri ke pengajian, orang tuanya enggak pernah nitip. Giliran ngeles matematika, fisika, kimia, dituntun tuh anak sampai kepada guru lesnya. Giliran guru ngaji, nggak ada yang gitu. Itu kita mirisnya. Padahal Bapak Ibu, akidah penting. Saya banyak menemukan pasangan suami istri datang ke saya, Ustaz, saya pengen pindah agama lagi ke Islam. Loh, kok bisa? Emang ibu tadinya bukan muslim? Bukan agama yang sekarang? Bukan, Ustaz. Saya aslinya Islam, tapi saya ikut agama suami saya. Akhirnya saya ikut dengan agama suami. Itu bukan satu pasangan, 2 pasangan, banyak Bapak Ibu. Kenapa terjadi? Karena didikan akidahnya yang lemah. Tergiur oleh suami yang udah mapan. Kalau dia seorang laki-laki tergiur dengan istri yang sudah mapan, dengan calon istri yang sudah mapan, itu banyak terjadi. Maka kita bagaimanapun, buat apa kita punya anak kalau kemudian anak ini keluar dari agama kita? Itu harus ditanamkan Bapak Ibu, akidah yang mendalam. Kalau sekolahan tidak bisa memenuhi fungsi untuk mendidik soal-soal akidah, kita harus maju untuk menjaga akidah anak kita. Kalau tidak, Bapak Ibu yang akan menyesal. Buat apa kita invest anak kalau bukan membantu untuk kehidupan akhirat kita? Kalau cuma hanya menyusahkan, kemudian bahkan menggeret kita ke neraka, untuk apa? Benar nggak Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu maka kita harus pantau bagaimana pendidikan agama anak kita ini. Kalau memang baik, kalau memang benar,
alhamdulillah. Kalau enggak, kita yang mengambil peran di situ. Nah, oleh karena itu, walaupun demikian, kenapa kita harus seperti itu? Karena ingat, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazid bitta'ah, dia akan tambah dengan taat. Gimana supaya iman kita tambah, Ustaz? Yang pertama ngaji. Makanya ngaji ini jangan ditinggal. Walaupun ibu meriang dikit berangkat. Karena di sini kita akan menambah keimanan. 2, beramal soleh, sedekah, membantu kesusahan orang lain. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Ini bulan Rajab, ada zikir yang sering dibaca. Apa bacanya? Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Dibaca berapa kali? 70 kali setiap hari di bulan Rajab. Itu yang terakhir, yang keempat, tafakkur. Kita memikirkan ciptaan Allah. Itu juga bagian daripada menambah keimanan kita kepada Allah. Lalu iman juga bisa berkurang. Berkurang dengan apa? Berkurang dengan perbuatan maksiat. Kenapa orang Islam, KTP-nya Islam, terus kok mencuri? Kenapa orang Islam, KTP-nya Islam, kok korupsi? Kenapa orang Islam, KTP-nya Islam, kok mengambil hak orang lain? Jawabannya cuma satu. Karena ketika dia melakukan itu, imannya tipis, sehingga imannya tidak bisa mencegahnya untuk menghindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Maka kita harus menjaga, harus menetapkan ini pada anak-anak kita. Kalau anak kita sholatnya rajin, jamaahnya rajin, zikirnya rajin, insya Allah yang menjaga anak kita walaupun kita tidak ada adalah imannya. Makanya kata Nabi, la yasriku sarik wa huwa mu'min wa la yazni zanin wa huwa mu'min. Tidak mungkin ada orang yang beriman itu berzina. Tidak mungkin ada orang yang beriman itu mencuri. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang yang beriman terus mencuri terus berzina? Jawabannya karena imannya tipis, sehingga dirinya tidak bisa mengontrol untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya kita punya tanggung jawab untuk mengambil alih sekolah yang tidak bisa membina akidah keyakinan anak-anak kita. Itu yang penting. Ala kulli ma, atas setiap sesuatu yattasilu yang berhubungan bil islami dengan Islam, aqidatan secara akidah, wa ibadatan dan secara ibadah, wa akhlakon dan secara akhlak. Karena agama Islam itu kan punya 3 rukun. Yang pertama akidah, kedua syariah, ketiga akhlak. Ini kita pastikan anak kita melakukan proses ini, melakukan proses pendalaman akidah, melakukan proses pendalaman syariah,
melakukan proses akhlak, sehingga insya Allah walaupun bapaknya tidak ada, maknya tidak ada, anak kita akan dijaga oleh iman. Wa yurbituhu, dan mengingatnya birifqah, dengan lembut, dengan birifqah, dengan pertemanan, as-solihati, yang baik, wal wa'iyah, dan memiliki perhatian. Lalu diikat dengan pertemanan yang baik. Bapak harus paham anak kita ini bergaul dengan siapa teman akrabnya, bagaimana temannya itu. Jadi selain membentengi dia dengan akidah, yang kedua kita perhatikan kawan-kawannya, bergaulnya dengan siapa. Itu yang perlu diperhatikan. Karena dalam ta'limut ta'lim itu kan dikatakan adwal balidi ilal jalidi syari'atu kal jamri yudhfir ramadi fayahmadu. Jadi yang namanya teman itu cukup cepat untuk mempengaruhi seseorang. La tashabil kaslana fi halatihi kam solihin bi fasadin akhir yafsudu. Kan jangan bergaul dengan orang yang malas, karena banyak orang yang soleh, orang yang baik, karena bergaul dengan orang malas jadi malas. Nah itu yang perlu diperhatikan. Wa bihadza, dan dengan ini yakunu adalah siapal abu, orang tua, qad ahato, telah memagari, waladahu, akan anaknya, bisyajin, dengan dengan jaring, minal aqidatil islamiyati, dari akidah Islam, ar-rasikhati yang mendalam, wa bimanaatin, dan dengan penangkal, minal khulqil islami, dari akhlak yang islami, al-qawim, yang lurus, fa'indaha, dan di sisi itu semua, di sisi akidah, di sisi akhlak yang baik, la yata'atsaru, tidak akan terpengaruh siapa anak, bizaigin, dengan tipu daya, au ilhadin, atau sifat ateis, wala yang suku, dan dia tidak berjalan, wara'a muyu'ah, di balik keburukan, au fasadin, atau kerusakan. Jadi tadi saya katakan, kalau kita sudah menanamkan akidah yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, nanti hasilnya adalah anak tidak akan terpengaruh oleh tipu daya, tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya ateis, tidak berketuhanan, dan dia tidak akan terperosok ke dalam kerusakan. Itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan kepada anak-anak kita. Insya Allah itu yang kita jadikan pagar. Itu pagar kita untuk mendidik anak-anak kita sekarang. Selain tetap kita harus tirakat, karena yang namanya pekerjaan orang tua tidak ada selesainya sampai meninggal baru selesai, Bapak Ibu. Sekarang nih kita nyekolahin anak SD, SMP, SMA, kuliah. Habis kuliah kita mikir lagi orang tua, kok anak belum kerja-kerja padahal udah S1. Ya kan Bapak Ibu? Mikir lagi. Tanyalah, Ustadz ada lowongan enggak buat anak saya S1? Ya kan? Udah gitu, udah selesai S1, sudah dapat kerja, mikir lagi, ini anak kawinnya kapan? Ya kan? Udah nikah, punya anak, masih mikir itu anak cucu.
Gimana itu, siapa yang ngurusin? Mak bapaknya kerja, ya kan? Jadi nggak selesai tugas orang tua itu. Maka kalau kita tanamkan sejak dini dengan akidah yang baik, dengan syariah yang baik, dengan akhlak yang baik, insya Allah itu nanti yang akan menjaga dirinya dimanapun dia berada. Jadi kita nggak khawatir, kita nggak was-was, kita cukup berdoa kepada Allah, nirakati anak, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Mumpung bulan Rajab puasa semua. Jadi orang dulu puasanya mulai Rajab puasa, Sya'ban puasa, Ramadan puasa. Berapa bulan tuh? 3 bulan. Ditambah 6 hari Syawal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 8 baru buka. Kata ulama kalau nggak bisa puasa 1 bulan penuh, ya udah ambil awal, ambil tengah, ambil akhir. 1, 2, 3 udah lewat. 13, 14, 15 udah lewat. Tinggal yang terakhir tanggal 27, 28, 29. Semoga Bapak Ibu bisa puasa. Karena dulu ada seorang sahabat berjalan dengan Nabi, namanya Thauban, ngelewatin kuburan. Terus Nabi diem, berhenti, berdoa sambil nangis. Ditanya sama Thauban, ya Rasulullah, ada apa? Ini Thauban, salah satu dari penghuni kuburan ini sedang disiksa. Padahal kalau dia mau puasa sehari saja di bulan Rajab, sambil menghidupkan malamnya, insya Allah jasadnya tidak tersentuh api neraka. Ada yang tanya, Ustaz, emang iya? Kalau nggak percaya, mati aja dulu. Kenapa umat Nabi Muhammad itu diberikan kelebihan di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu? Karena umurnya umat Nabi Muhammad ini pendek, Bapak Ibu. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Makanya yang udah 59 hati-hati. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit yang melewati itu. Beda dengan umatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri itu usianya 200 tahun. Mau usia 200 tahun? Kalau saya nggak mau. Bu, mau usianya 200 tahun? Nah, itu seperti itu. Maka manfaatkanlah bulan Rajab. Cukup ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul, di luar tema ya Pak Ustadz. Saya dulu punya anak, sekarang anak saya udah dipanggil. Pas kebetulan saya pas kasih nama itu saya belum akikahin, keburu anak saya meninggal. Itu gimana baiknya ya Pak Ustadz? Anak yang sudah meninggal dalam kitab Fathul Mu'in boleh diakikahkan. Jadi ibu mau mengakikahkan, makanya kan itu meninggalnya masih kecil ya? 1 tahun 2 bulan Ya. Kalau anak itu masih kecil, maka doanya itu kan Allahumma ij'alhu dhukhran liwalidayhi, ya kan? Mudah-mudahan anak ini menjadi simpanan bagi kedua orang tuanya.
Amin. Jadi secara langsung ibu sudah melakukan investasi untuk kehidupan akhirat ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis dikatakan kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tudbahu fi yaumi sabihi wa tuhlaqu ra'suhu wa tusamma. Setiap jabang bayi itu tergadai dengan kambing akikahnya. Oh, apa yang dimaksud dengan tergadai? Kata Imam Ahmad, yang dimaksud dengan tergadai itu bahwa orang tua tidak akan mendapatkan syafaat anaknya kalau anaknya belum diakikahi. Jadi akan baik kalau ibu mengakikahkan anak yang sudah wafat. Insya Allah anak akan ingat sama ibu dan kelak akan menolong orang tuanya kelak di akhirat. Nah, biar bagaimanapun, meskipun dia wafat masih kecil, itu adalah anak kita yang harus kita ingat bahwa dia anak kita. Ya, ketika doa, ketika memang kita punya rezeki untuk mengakikahkan, dia diakikahkan supaya dia juga merasa sebagai anak masih diperhatikan oleh orang tuanya meskipun dianya sudah tidak ada. Karena pada hakikatnya umat Islam itu tidak ada masa expirednya. Terus sampai hari kiamat yang namanya umat Islam terus ada. Karena kita dianjurkan Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Artinya kita tetap dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita dalam wafat. Jadi saya kira itu ibu. Jadi kalau mau diakikahin nggak apa-apa, dibolehkan mengakikahkan anak yang sudah meninggal dunia kalau ada rezeki. Ya bu, saya kira itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau cara nirakatin anak gimana ya Pak? Ya, cara nirakati anak diantaranya adalah ibu mengetahui hari lahirnya kapan. Pasti tahu kan? Kalau nggak tahu juga ada akte. Nanti dilihat di Google juga bisa dicari, dilacak kan? Itu hari apa? Nah, nanti ibu puasa, niat puasa sunnah mutlak. Kalau memang hari Senin ya niat puasa Senin, sekaligus untuk puasa untuk tirakat anak saya. Diniatkan begitu. Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga niatnya. Mohon kepada Allah, saya niat puasa sunnah mutlak dan puasa untuk mentirakati anak saya. Namanya siapa? Sebutin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sambil ditirakatin begitu. Jadi selain kita mengarahkan anak ke tempat-tempat yang baik, pengajian, kita juga menirakati anak sebagai orang tua. Begitu caranya ibu. Ibu puasa, karena puasa itu yang paling cepat untuk menirakati anak. Jadi kayak Gus Ikdam. Kenapa Gus Ikdam itu jamaahnya banyak? Jangan lihat Gus Ikdam, lihat kakeknya. Gus Ikdam itu punya kakek namanya Kiai Haji Zubaidi. Itu puasa
7 tahun puasa nggak makan nasi. Coba ibu bayangkan, untuk nirakat, ya tirakat kakek kalau nggak jatuh pada anak, ya jatuh pada cucu. Jadi ibu nggak perlu khawatir. Nanti kalau nirakatin anak ini, jadi nggak jadi misalnya, ya ke cucunya, nggak ada yang gagal. Jadi jangan lihat, wah dia terkenal gini. Lihat dulu atasnya siapa, atasnya itu ngapain. Itu nggak jadi simsalabim. Tahu-tahu Gus Idam jamaahnya banyak, enggak. Lihat dulu siapa di atasnya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Insya Allah ibu ditirakati begitu, insya Allah anak nurut, soleh, soleha, bisa berbakti kepada orang tua. Cuma jangan sekali. Tadi aja Gus Idam aja 7 tahun itu nirakati itu. Ya Bu. Sada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Bapak Ibu. Saya kira itu mudah-mudahan pengajian pagi hari ini bermanfaat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab dana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana.